Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Iketut Adi Segamasan, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Pelutukan Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya di SD Negeri 3 Pelutukan. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pelutukan yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4. Adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah diseminasi aksi nyata budaya positif di modul 1.4 kegiatan atau program guru penggerak. Di sini identitasnya sudah Bapak Ibu ketahui. Kita lanjut ke bagian pertama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu salam dari kami guru penggerak. Adapun aksi nyata budaya positif itu ada 5. Yang pertama, disiplin positif. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Berikutnya yang ketiga ada kebutuhan dasar. Yang keempat ada posisi kontrol atau restitusi. Dan kelima ada keyakinan kelas. Dan terakhir itu segitiga restitusi. Nah, sebentar kita akan bahas satu persatu dari 6 budaya positif kita. Apa itu disiplin positif? Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu adalah disiplin positif. Lanjut. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu adalah disiplin positif kita. Berikutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ini berasal dari motivasi diri, dari internal, bukan dari pihak luar. Itulah disiplin positif. Lanjut, ini tujuan dari disiplin positif itu adalah menemukan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, terus mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah muara dari kegiatan atau budaya positif yang kita tuju. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Ini yang kedua. Ya, dari 6 tadi, ini yang kedua, motivasi perilaku manusia. Sudah perhatikan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang sedikit yang kasih pertanyaan ke Bapak Ibu. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini, dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 ini, kira-kira yang mana yang ada pada diri Bapak Ibu? Yang ada pada diri Bapak Ibu. Yang ada pada diri Bapak Ibu
Kita refleksi diri dulu. Kalau kita, Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru melakukan sesuatu, apakah karena ketidaknyamanan atau takut hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau memang sadar dari diri sendiri untuk melakukan hal tersebut? Ya, kita harapkan kita memiliki perilaku motivasi perilaku itu yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena yang terakhir itu adalah motivasi dari dalam diri, dari diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Sedangkan yang pertama dan kedua itu motivasi eksternal, itu ya ekstrinsiknya. Berarti kita berharap kita semua bisa melakukan motivasi perilaku itu dari yang ketiga, berasal dari motivasi diri. Ya, kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, ini yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Dari gambarnya itu mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat kira-kira itu cuma beberapa bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ada? Iya, bukan makanan, itu survival namanya, bertahan hidup. Ketika seorang muda melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja sebenarnya kebutuhan dasarnya? Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus berikutnya ada penguasaan. Terus berikutnya ada kebebasan, dan terakhir kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin untuk lebih memahami, silakan kira di sini saya tampilkan satu studi kasus. Pak Kedot berkualitas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Komang. Beberapa murid telah mengeluhkan Komang yang sering kali meminta bekal makan siang secara paksa kepada murid-muridnya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Pak Kedot, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Terus, menurut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar mana yang tidak diperoleh oleh Komang? Silakan, bisa ditulis di post-it-nya, bisa. Mungkin Bapak Ibu masih belum terbiasa untuk langsung menyampaikan pendapatnya, silakan ditulis dulu. Karena ini merupakan kekurangan kita semua untuk menyampaikan pendapat secara lisan, belum terbiasa. Dari 5 kebutuhan dasar itu, kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi dari Komang ini? Tulis saja sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Itu loh yang kita. Yang belum dipenuhi. Dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Silakan langsung aja tempel depan, nggak apa-apa, biar dapat bergerak, karena kebutuhan manusia juga dapat bergerak. Ketika berapa menit tidak bergerak, nah semua terasa kaku. Tergantung umur juga. Umur sama kita. Iya.
Ya, saya bacakan hasil Pak Ibu. Dari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adanya kebutuhan bertahan hidup. Artinya mungkin dia kelaparan, ya bisa. Karena kelaparan dia memaksa untuk mengambil makanan temannya. Ya. Kebutuhan dasar kebutuhan hidup karena itu kekurangan dalam hal membutuhkan makan dan minum, ya bertahan hidup. Terus berikutnya, ya bertahan hidup juga. Terus, nah ini, jika saya lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah memanggil siswa yang bersangkutan dan menggali informasi dari siswa sebelumnya, yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup katanya aja. Sebagai guru saya melakukan pendekatan terhadap murid tersebut. Tahap awalnya dengan memberikan makanan dan mencari tahu keadaan orang tua, ya. Nah, tidak ada benar salah karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, disinilah kita sebagai guru, tugas kita memahami, mencari apa penyebab dari permasalahan itu, bukan menghukum, tapi mencari solusi. Mungkin di sini ya bertahan hidup, mungkin ya karena dia kelaparan, bisa jadi. Terus kalau kasih sayang, rasa diterima, bisa jadi juga. Apa alasannya? Kemungkinan di rumahnya tidak diberikan bekal ataupun apa namanya ya untuk sekolah. Ya bisa. Terus kalau penguasaan, nah ini bisa ke penguasaan, bisa jadi karena dia merasa ingin berkuasa, dia ingin mengambil makanan temannya, dia ingin berkuasa, powernya. Terus ada kebebasan, bisa bebas, freedom, iya melakukan apa saja keinginannya. Terakhir kesenangan, bisa jadi dia gembira ketika melihat temannya yang diambil makannya menangis, dia gembira. Nah itulah tugas kita sebagai guru, memahami, mencari penyebab dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol yang berbeda, yaitu dari pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus ada pemantau, terus sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, pertanyaan pemateri saya sekarang, kira-kira yang paling sering Bapak Ibu guru lakukan dari 5 posisi kontrol ini yang mana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau pemantau, teman, atau manajer? Sesuai ke Bapak Ibu saja yang sering Bapak Ibu lakukan. Sebagai penghukum bisa jadi, ya itu kan Bapak Ibu buat pembuat rasa bersalah, bisa jadi pemantau juga, teman dan manajer. Yang paling sering penghukum. Ya bisa jadi, ya penghukum. Ya penghukum bisa. Kalau ibu biasanya seringnya pemantau, ya ibu. Kalau saya keseringan membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, ya. Bapak? Pembuat rasa bersalah. Terus kalau ibu penghukum, ya. Kebanyakan dari kita itu ketika anak salah, kita hukum. Hukuman? Hukum dengan menulis kalimat. Ya, hukuman dengan menulis kalimat. Kita ajar itu hukuman. Hukuman berbeda juga dengan konsekuensi. Ya, hukuman berbeda dengan konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat 5 posisi kontrol dari penghukum. Ketika kita sebagai penghukum, guru berkata, perkataan guru yang biasanya dilakukan adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang biasa dilakukan ketika kita sebagai penghukum. Sedangkan
Selanjutnya ada kamu tidak melakukan, awas, itu sudah penghukum. Berikutnya hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ketika kita memarahi orang, memarahi murid, mereka akan berontak dan biasa jadi dia malah menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ya, seperti itu ketika kita menjadi penghukum. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mereka tidak akan menganggap kita, ya, karena kita sudah menghukumnya. Sudah. Terus murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Betul seperti itu. Itu yang akan terjadi ketika kita sebagai penghukum. Terus dampaknya pada murid mengulangi kesalahannya lagi, mengulangi terus. Gurunya terus marah seperti itu terus. Tidak ada hentinya. Itu ketika kita sebagai mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, berikutnya ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu membuat PR, kamu tidak kasihan sama ibu, sehingga dia merasa bersalah. Terus guru juga berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah, bapak lelah, tiap hari seperti ini, setiap hari mengulang. Kita tidak menghukum, tapi merasa membuat murid kita merasa bersalah. Terus hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong mereka. Alasannya lupa, tidak bawa buku, itu kan sudah berbohong. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, di dalamnya. Terus murid berkata, maafkan saya, maaf, dan seterusnya. Mereka akan merasa rendah diri, tidak pede, karena dia selalu merasa bersalah. Nah, berikutnya sebagai teman, ternyata sebagai teman juga mungkin tidak pas ketika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol ini dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Di sini ketika guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Mungkin kita kita sesekali menganggap murid itu sebagai teman. Kita ngomong-ngomong, tapi ternyata itu juga menyebabkan ketergantungan pada murid. Murid kurang percaya diri, mereka akan selalu membutuhkan kita karena mereka menganggap kita sebagai temannya. Terus murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia, karena kita selalu membantu mereka. Terus murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, karena menganggap teman seperti itu. Terus dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Sedikit-sedikit pasti minta bantuan dari kita. Dia tidak mau berusaha lebih keras lagi. Terus, nah yang berikutnya ada pemantau. Pemantau ini guru berbuat menghitung dan mengukur sebatas mana. Misalnya, ketika kita menyuruh anak-anak, meminta anak-anak membuat sesuatu, kita akan berbuat atau kita akan memantau mereka sudah sampai di mana. Sudah selesaikah? Atau sudah sampai sekian persenkah? Itu yang akan ibu guru lakukan. Terus guru berkata, apa peraturannya? Itu yang dilakukan oleh guru ketika mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika anak-anak tidak diawasi, dia mereka santai. Ketika diawasi baru tiba-tiba seolah-olah bekerja, padahal tadi ketika tidak diawasi ya santai, seperti itu. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, itu yang mereka akan lakukan. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini biasanya ketika guru sebagai pemantau. Ketika murid melakukan suatu pekerjaan memuaskan, kita kasih hadiah, ternyata
itu tidak tepat juga. Karena hasilnya murid akan terus fokus pada hadiah. Berapa yang dapat saya lakukan. Tapi ketika sudah keseringan mereka akan bosan. Seperti ini terus gitu. Terus yang dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dirinya. Ketika mereka tidak melakukan, mereka akan fokus ke sanksi, dan ketika mereka akan berhasil, mereka akan menuntut hadiah. Ketika kita sebagai pemantau. Dan terakhir sebagai manajer. Guru berkata, berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada kesalahan, guru akan bertanya, bukan menghakimi, bukan memarahi, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus apa yang ditanyakan guru, apa yang kita yakini, ini hubungannya dengan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Contoh, nanti kita bahas di keyakinan kelas. Terus hasil yang didapatkan ketika kita pada posisi kontrol sebagai manajer, hasilnya menguatkan pribadi siswa. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Artinya mereka berusaha mencari solusi untuk permasalahan mereka. Mereka mencari sendiri. Terus dampak pada murid, mereka akan mulai belajar mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini 5 posisi kontrol. Lanjut kita. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebaiknya, tidak mutlak. Karena terkadang kita juga bisa menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, juga bisa. Sebagai teman kadang-kadang juga bisa perlu kita lakukan. Tetapi yang dominan kita harus lakukan adalah sebagai manajer, karena ini akan menumbuhkan kesadaran diri pada siswa untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Solusinya kita mendampingi si murid untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terus selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini sehingga kalau kita posisi kontrol sebagai manajer, siswa atau murid bisa mencari solusi dari permasalahan sendiri. Sehingga kalau mereka sudah menemukan solusinya sendiri, mereka akan memiliki kesadaran dari dalam bagaimana caranya supaya tidak melakukan kesalahan itu. Bukan lagi dari faktor ekstrinsi, takut dihukum seperti tadi, atau untuk mendapatkan hadiah. Lanjut yang tadi, yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak, ya, supaya bisa dilakukan mudah diingat. Apa contohnya? Mungkin keyakinan kelas yang mungkin yang gampang, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Ketika mereka tidak piket, artinya mereka melanggar keyakinan kelas itu. Ketika mereka tidak membawa
Banten, pada saat mereka bertugas mereka juga melanggar itu. Dan keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan keinginan siswa, dipandu oleh guru. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu, aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Keyakinan kelas ada selalu berpikir positif, semangat dan menjadi diri, hormat, bekerja, dan ini contoh keyakinan kelas. Nah, lanjut yang terakhir, ada tahapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini ketika anak ibu Bapak Ibu membuka pelatihan di PMM. Ada ini segitiga restitusi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita diharapkan menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, loncat sana, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Masih lanjut ke keyakinan kelas, sama seperti tadi. Semua ini berhubungan. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Mungkin saat kita kita bantu dengan pertanyaan. Nah, mungkin ini kata-kata yang bisa diucapkan pada saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, ya, hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sering kita ketika muridnya salah kita langsung marah. Padahal kita tidak perlu itu, murid tidak perlu itu. Kita tidak perlu siapa yang benar, siapa yang salah. Berikutnya, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya kita mencarikan solusi. Bercari bersama-sama mencari solusi. Terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ketika anak-anak salah, jika ada pertanyaan seperti itu, ketika kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Saya salah. Apakah baik pada diri kita? Tidak juga. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini kembali ke kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan yang mana yang mereka tidak peroleh? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bisa dilakukan ke siswa, ke murid ketika validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Jika murid tidak berbuat salah, kamu pasti punya alasan. Terus berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu yang butuhkan tanpa harus memukul? Mungkin sebentar yang sampai ke tanyakan juga ke proses restitusi yang sudah saya lakukan, biar Bapak Ibu sedikit ada gambaran bagaimana proses segitiga restitusi. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ketika murid kita berbuat salah, pasti ada keyakinan kelas yang mereka langgar. Karena kita sudah di awal sudah membuat keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa?
kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekian kegiatan. Ya baik Bapak Ibu, sekian diseminasi saya untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan-paparan dari Kiai tadi. Kegiatan yang hidup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga bisa menginspirasi dan semakin tergerak, bergerak dan menggerakkan. Merdeka!